Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di hari ini di pertemuan kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Berdoa sebelum kita memulai, mari kita berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Materi hari ini kita membahas mengenai memahami tentang tata cara mengukur pendapatan suatu negara. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Bagaimana cara mengukur pendapatan suatu negara? Data makroekonomi mengukur pendapatan suatu negara. Mengukur pendapatan suatu negara. Mikroekonomi. Mikroekonomi adalah ilmu tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Makroekonomi. Makroekonomi adalah ilmu tentang fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi menjawab pertanyaan seperti berikut. Mengapa rata-rata pendapatan tinggi di beberapa negara dan rendah di negara yang lain? Mengapa harga meningkat dengan cepat pada beberapa periode waktu, tapi stabil di periode waktu yang lain? Mengapa produksi dan pekerja meningkat di beberapa tahun dan menyusut di waktu yang lain? Ketika menentukan apakah suatu ekonomi sedang dalam keadaan baik atau buruk, adalah alami untuk melihat total pendapatan yang didapat oleh setiap orang dalam ekonomi tersebut. Untuk sebuah ekonomi secara keseluruhan, pendapatan harus sama dengan pengeluaran, karena setiap transaksi memiliki pembeli dan penjual. Setiap dolar yang dibelanjakan pembeli adalah $1 pendapatan untuk penjual. Produk domestik bruto PDB adalah ukuran pendapatan dan pengeluaran suatu ekonomi. Adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. Persamaan pendapatan dan pengeluaran dapat diilustrasikan dengan circular flow diagram. Ini pengukuran produk domestik bruto. Kita lihat figur 1 di circular flow diagram. Di sini kita lihat gambarnya. The market for good and service from sell household by good and service firm. Kita lihat di sini product and sell good and service I and use factor of production. Household buy and consume good and service on and sell factor of production. Factor of production, labor, land, and capital. Market for factor production, household sell, firm buy. Flow of input and output
flow of dollar. Revenue, ada weight range and a profit, income, ada spending. Pengukuran produk domestik bruto. PDB adalah nilai pasar. Output dinilai pada harga pasar. Dari semua hanya merekam barang akhir, bukan barang intermediate atau barang antara. Nilainya hanya dihitung sekali. Barang dan jasa mencakup barang berwujud, makanan, pakaian, mobil, maupun jasa tidak berwujud, pangkas rambut, membersihkan rumah, kunjungan dokter, dan lain sebagainya. Yang diproduksi mencakup barang dan jasa yang sedang diproduksi, tidak termasuk transaksi yang melibatkan barang-barang yang diproduksi pada masa lalu. Dalam suatu negara, mengukur nilai produksi di dalam batas-batas wilayah geografis suatu negara. Pada suatu periode, mengukur nilai produksi yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun atau 1 triwulan, 3 bulan. PDB mencakup semua item yang diproduksi di ekonomi dan dijual secara legal di pasar. Apa yang tidak dihitung dalam PDB? PDB mengeluarkan hampir semua item yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah dan yang tidak pernah masuk pasar. PDB mengeluarkan barang yang diproduksi dan dijual secara ilegal seperti obat-obatan terlarang. Komponen PDB. PDB Y adalah jumlah dari konsumsi, C investasi, I belanja pemerintah, G ekspor neto, N X. Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Komponen PDB, konsumsi C, pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga dengan pengecualian pembelian rumah baru. Investasi I, pengeluaran untuk peralatan modal, persediaan dan bangunan atau struktur termasuk belanja rumah tangga untuk rumah baru. Belanja pemerintah J, pembelanjaan untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak termasuk pembayaran transfer karena tidak untuk ditukar dengan barang atau jasa yang diproduksi pada saat itu. Ekspor neto NX, ekspor dikurangi impor. Tabel 1, PDB dan komponennya kita lihat di sini. Ada gross domestic bruto, Y, consumption, C, investment, I, government purchase, G, net export, and X. Kita lihat di sini. Ada total in billion of dollar, per person in dollar, and percent of total. PDB dan komponennya. Di sini. 2001, belanja pemerintah 18%, investasi 16%, konsumsi 69%. PDB real versus nominal. PDB nominal nilai produksi barang dan jasa pada harga kini. PDB real nilai produksi barang dan jasa pada harga tetap. PDB real versus nominal. Sebuah pandangan yang akurat dari ekonomi memerlukan penyesuaian PDB nominal ke PDB real dengan menggunakan deflator PDB. Kita lihat di sini tabel 2 PDB real dan nominal 2001, 2002, 2003. 2001, 2002, 2003. Ini juga tabel 2 PDB real dan nominal. 2001, 2002, 2003 juga di sini tabel 2 PDB real dan nominal. Deflator PDB adalah ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDB nominal dengan PDB real dikali 100. Memberi informasi kepada kita kenaikan PDB nominal yang disebabkan oleh kenaikan harga daripada kenaikan dalam jumlah yang diproduksi. Deflator PDB dihitung sebagai berikut. GDP deflator. Nominal GDP dibagi real GDP dikali 100. Mengkonversi PDB nominal ke PDB real. PDB nominal dikonversi ke PDB real sebagai berikut. Real GDP 2000
nominal GDP 2000 dibagi GDP deflator 2000 dikali 100. Kita lihat di sini tabel 2 PDB real dan nominal 1, 2002 dan 2003. Maka figur 2 PDB real di United States kita lihat di sini gambarnya dari tahun 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 sampai tahun 2000. Ini dia grafiknya, kita lihat. PDB dan kesehatan ekonomi. PDB adalah satu-satunya ukuran terbaik untuk mengetahui kesehatan perekonomian suatu masyarakat. PDB per kapita memberi informasi tentang pendapatan dan pengeluaran warga rata-rata dalam perekonomian per person. Semakin tinggi PDB per individu mengindikasikan semakin tinggi standar hidup. Namun PDB bukan ukuran sempurna bagi kebahagiaan atau kualitas hidup. Beberapa hal yang berkontribusi pada kesejahteraan tidak dimasukkan ke dalam PDB. Nilai waktu luang, nilai lingkungan yang bersih, nilai dari hampir semua kegiatan yang dilakukan di luar pasar, seperti nilai waktu orang tua yang dihabiskan untuk anak-anak mereka, dan nilai dari pekerjaan sosial. Tabel 3 PDB, harapan hidup dan literasi. Kita lihat di sini, United States, Jepang, Jerman, Meksiko, Rusia, Brazil, Cina, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. Karena setiap transaksi melibatkan penjual dan pembeli, pengeluaran total dalam suatu perekonomian harus sama dengan pendapatan totalnya. Produk domestik bruto (PDB) mengukur pengeluaran total barang dan jasa yang baru diproduksi dalam suatu perekonomian dan pendapatan total yang diperoleh dari produksi barang dan jasa tersebut. PDB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam negeri pada periode tertentu. PDB terdiri atas 4 komponen pengeluaran, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. PDB merupakan ukuran kesejahteraan yang tepat karena orang lebih memilih pendapatan tinggi daripada pendapatan rendah. Namun PDB bukan ukuran sempurna untuk kesejahteraan. Contohnya saja PDB mengecualikan nilai waktu luang dan nilai lingkungan yang bersih. Pendapatan nasional. 1. Konsep dasar pendapatan nasional. 2. Metode perhitungan pendapatan nasional. 3. Perbedaan GDP dan GNP. 4. Pertumbuhan pendapatan nasional. 5. Indeks harga konsumen. Dan ke-6. GDP dan distribusi pendapatan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.